Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Simon Cecep Suparman. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan, yang keluar melalui hambanya, ya, saya hanya sebagai corong, ya, juru bicara yang diperkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya bersyukur untuk dukungan saudara terhadap channel saya ini. Saudara sudah mensubscribe-nya. Bagi saudara yang belum mensubscribe, silahkan saudara subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya sehingga setiap kali tayangan firman Tuhan yang melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali. Silahkan saudara kalau diberkati, berikan komen yang positif, ya like, kemudian bagikan kepada yang lain. Saudara bisa mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan dengan Finger Ministry. Saudara share kepada grup-grup di WA atau dimanapun, supaya mereka juga tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Minggu lalu kita bicara soal makan debu tanah. Ya, hari ini pun, ya, judulnya, saudara sekalian, ya, apakah yang dimakan oleh iblis? Ya, apakah yang akan dimakan oleh iblis? Ya. Di Kejadian pasal 3 ayat 14 dikatakan begini, dan berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, berbuat apa? Memperdaya manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Ya. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Jadi ular ini jadi terkutuk. Ya. Dan dikatakan dengan perutmu lah, perhatikan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, artinya berjalan. Ya. Dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Kita juga sudah belajar arti kata terkutuk di situ. Ya. Memang bahasa Inggrisnya curse, tapi arti kata ini juga artinya to execrate, artinya membenci atau merasa jijik. Ya. Kata arar, ya, terkutuk, itu juga artinya menggagalkan atau membatasi atau mengikat. Ya. Dan saya sudah sampaikan minggu lalu teruskan bahwa orang yang memperdaya orang lain atau sehingga jatuh dalam dosa itu akan dibatasi, akan terbatas hidupnya, dan juga akan merasa hina karena berjalan dengan perutnya atau menjalar teruskan. Dan juga kita sudah belajar bahwa ular di sini adalah representasi dari iblis teruskan. Ya, seperti Wahyu 12 ayat 9, ya, itu dengan jelas Rasul Yohanes mengatakan si ular tua atau naga besar itu adalah sebutan untuk iblis. Wahyu 12 ayat 9. Demikian juga Wahyu 20 ayat 2. Itu ular tua, iblis, setan itu jelas nanti akan dihukum. Karena dia yang menyesatkan manusia, dia yang memberontak terhadap Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, saudara sekalian, dikatakan dengan debu tanah lah yang menjadi makananmu seumur hidupmu. Nah, kita sudah belajar juga bahwa debu tanah, ya, itu adalah gambaran bahwa manusia ini, di Kejadian 2 ayat 7, itu diciptakan dari debu tanah. Ya. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu mempunyai dua unsur, yaitu unsur debu tanah sehingga menjadi tubuh, dan juga unsur roh, ya, yang sifatnya batinia, roh, ya, atau jiwa, saudara. Ya, kalau dikotomi ada tubuh, ada jiwa. Kalau trikotomi ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, manapun pandangan itu sebenarnya sama. Ya, ada bagian yang tubuh yang kelihatan ini dari debu tanah, sehingga nanti manusia juga akan kembali kepada debu tanah. Ya, demikian juga Abraham menyadari bahwa dia itu debu tanah. Nah, Pemazmur kemarin juga kita sudah bahas, Mazmur 44 ayat 26, jiwa kami tertanam dalam debu. Nah, debu itu adalah tubuh. Ya, tubuh ini yang nanti yang terbuat dari tanah itu akan terhampar di tanah. Itu menurut Pemazmur. Nah, saudara sekalian, iblis, ular itu makan debu tanah. Itu makan kita, saudara sekalian, manusia yang dibuat dari debu tanah itu. Apa yang dimakan, saudara sekalian? Apa yang dihancurkan? Nah, saudara sekalian, kita tahu tadi manusia itu punya dua unsur, yaitu tubuh. Nah, tubuh ini, saudara sekalian, hati-hati. Iblis itu luar biasa. Ya. Dia bisa menjilat debu, saudara sekalian. Ya. Kalau saudara baca Mika 7 ayat 17, itu dikatakan, biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan, Allah kami, dengan gentar, dengan takut kepadamu. Jadi menjilat debu seperti ular. Ya, jadi ini menggambarkan, ya, saudara tahu ya, ular kan makanannya sebenarnya bukannya debu. Ya. Saya nggak pernah lihat, ya, ular makan debu. Tapi di sini menggambarkan bahwa ular itu, ya, menjilat, ya, memperdaya, menghancurkan manusia. Ya. Makanya Yesus berkata kepada orang yang memperdaya manusia sehingga jatuh dalam dosa, itu adalah iblis. Ya, kalau saudara baca di Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula
dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab ya di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah itu saudara, iblis. Ya saudara, hati-hati, jangan sampai terperdaya oleh iblis dengan tipu muslihatnya. Nah saudara-saudara sekalian, jadi iblis ini saudara sekalian, dia akan memperdaya manusia, dia akan makan manusia. Ya kata makan manusia di sini memang metafora hiasan. Ya kita pernah dengar ya, kalau orang yang edukasi itu dikatakan makan bangku sekolahan. Ya kita ngerti, siapapun ngerti istilah makan bangku sekolahan, bukan berarti kita para pelajar makan bangku betul-betul secara hurufiah atau harafiah, enggak. Artinya sekolah studi. Sama, iblis itu makan manusia, makan debu tanah. Tanah itu gambaran bahwa yang menjadi sasaran itu adalah manusia. Seperti 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, dapat dimakannya. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi manusia dimanapun itu menjadi mangsa iblis, mau dia Kristen mau dia bukan, dia akan menjadi mangsa, karena memang akan seumur hidup iblis itu akan makan debu tanah manusia itu. Nah yang dimakan itu saudara sekalian, kita tahu ya, manusia itu dibuat dari debu tanah, kemudian ada unsur rohnya. Nah debu tanah ini tubuh ini, daging ini saudara sekalian, ini menjadi mangsa empuk manusia, daging tubuh ini ya, menjadi mangsa empuk dari iblis. Roh penurut, tapi daging ini lemah. Hati-hati saudara sekalian, ya. Karena daging ini bisa menimbulkan kita jatuh dalam dosa, dan iblis itu menjilat-jilat, membujuk-bujuk untuk kita melakukan dosa. Makanya kita harus memperhatikan tubuh kita ini, saudara. Jangan sampai ya tubuh ini dikuasai oleh hawa nafsu sedemikian rupa sehingga kita jatuh dalam dosa dan tidak bisa kembali lagi, ya. Nah, Alkitab sudah sering berkali-kali mewanti-wanti kita untuk melawan keinginan-keinginan daging kita, keinginan tubuh kita ini, agar jangan menjadi mangsa iblis. Contohnya di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu jelas dikatakan keinginan daging ialah apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas terus kalian. Perbuatan daging itu bertentangan dengan perbuatan roh, dengan keinginan roh. Ya. Kalau suruh baca di Galatia 5 ayat 17-nya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi unsur daging atau unsur debu tanah ini bertentangan dengan unsur roh. Ya. Ini jelas. Rasul Paulus menjelaskan dengan jelas. Manusia punya unsur yang disebut debu tanah, yaitu daging tubuh ini, ya. Juga unsur roh. Jadi menjadi satu dalam manusia. Nah, keduanya bertentangan. Dan kita tahu bahwa daging ini, debu tanah ini menjadi makanan empuk, ya, iblis lamanya selama dia ada di bumi ini. Nah, ini unsur-unsur yang kita harus waspadai. Manusia ini rentan, saudara sekalian, ya. Dosa itu sudah melekat, kodrat dosa itu melekat dalam diri kita, ya, melekat kuat sejak kita hidup itu sudah ada. Makanya perjuangan kita selama hidup di bumi ini adalah perjuangan melawan keinginan daging, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu unsur-unsur debu tanah itu, saudara, ya. Ini adalah peperangan rohani, ya, peperangan yang harus terus-menerus kita hadapi, ya. Makanya di Efesus pasal 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita nggak mau jadi mangsa, nggak mau jadi makanan iblis, kita harus memperlengkapi diri kita, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk memagari unsur debu tanah kita ini, saudara. Unsur debu dalam diri kita ini harus dipagari, ya, atau diperlengkapi dengan senjata Allah ini. Kalau enggak, saudara sekalian, kita akan menjadi mangsa empuk si iblis ini. Ya, kita tahu ya, di Yohanes 8 ayat 44 itu Yesus mengatakan itu iblis itu, ya, bapak pendusta, saudara sekalian. Dia akan pembunuh, ya. Di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu jelas yang kita harus waspadai. Iblis itu mangsa, ya, pemangsa yang ganas, ya. Dan kita sebagai orang percaya harus mempersenjatai diri kita dengan apa? Perlengkapan senjata Allah. Nah, inilah perlengkapan senjata terang di Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, senjata terang itu, saudara sekalian, yang digambarkan Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Nah, saudara, di situ dijelaskan, ya, Efesus pasal 6, yang nanti saudara bisa baca, ya. Itu dikatakan begini, Efesus 6, ya, ayat yang ke-11. Kalau saudara lihat judulnya di situ,
perlengkapan rohani. Ya. Kalau bahasa Inggris New King James itu lebih jelas menjelaskan ya, perikop itu the whole armor of God. Ya, akhirnya ayat 19, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah, nih ayat 11, seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita tidak diperlengkapi dengan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah, kita tidak bisa melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu akan memakan tubuh kita, ya, kedagingan kita, sehingga kita akan jatuh dalam dosa dan tidak bisa kembali lagi. Saudara perhatikan, ada orang yang sudah jatuh dalam dosa, itu sulit lagi untuk bertobat, ya, sampai titik tidak bisa kembali, point no return, ya, titik di mana tidak bisa balik lagi. Karena perjuangan kita bukannya, ayat 12, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara lihat di situ. Ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus ambil, kenakan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, itu jelas. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran, saudara sekalian. Berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh itu firman Allah untuk menyerang. Sebagaimana Yesus ketika dicobai oleh iblis, itu menggunakan firman Allah. Ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi jelas, saudara sekalian, berdoa. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus punya iman yang teguh. Karena tadi di 1 Petrus 5 ya dikatakan, lawanlah dia, ayat 9, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus punya iman yang teguh. Nah, iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran kan firman Kristus. Makanya firman itu bukan hanya pedang, tapi dia akan membuat iman kita makin teguh, makin kuat. Ya, kita harus meningkatkan iman kita. Kita harus tunduk di bawah kaki Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, kita punya kekuatan, saudara sekalian. Di Yakobus pasal yang keempat ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. Ya. Dikatakan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu seharusnya jangan dijadikan teman. Dia adalah common enemy, musuh umum buat kita yang percaya. Karena dia senantiasa berusaha memangsa kita. Kita harus lawan, saudara sekalian. Ya. Maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kita bersama dengan Allah, siapakah lawan kita? Nggak ada. Itulah sebabnya jangan sampai kita lepas daripada Allah. Karena ketika kita lepas dari Allah, maka kita akan binasa. Nah, saudara-saudara sekalian, marilah kita lawan iblis dengan iman yang teguh, dengan hidup kudus. Karena kekudusan yang membuat iblis akan takut kepada kita. Karena apa? Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Dengan kekudusan itu seperti kita disinari oleh sinar yang terang. Sehingga kuasa kegelapan tidak akan mampu menembus daging kita. Untuk itu jangan hidup dalam daging, saudara sekalian. Kita harus kuasai daging ini. Ya, dengan apa? Berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika orang hidup menurut roh, dia tidak akan menurut daging. Dan dia bisa melawan iblis dengan segala tipu dayanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.